Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Eee, jadi kita hari ini mau ngomongin apa? Hari ini kita mau ngomongin karena sebelumnya kita perkenalan, aku istri, kamu suami. Mmm, Jadi mungkin kita pengen berbagi sedikit cerita. hmm, boleh. Kita cerita kenapa kita bisa jadi suami istri dan Iya, kapan heeh, kita ketemu gitu ya, heeh gimana heeh. kita ketemu kali ya. Singkat aja, singkat. Singkat, jadi kita tuh ketemu nggak sengaja ya, Nggak sengaja, kita waktu itu ketemu qadarullah. qadarullah dikasih memang udah takdirnya Allah kita bertemu, kita berdua waktu itu lagi umroh sama keluarga masing-masing, Mhm nggak sengaja terus kita, satu travel mhm gitu kira-kira. Dari situ, aku nggak sengaja dapet petunjuk, kalau buat aku sih waktu itu petunjuk ya. mmm, Petunjuk akhirnya ngehubungin kamu, kamu bersambut baik, alhamdulillah habis itu kita kenalan ya, mhm. kita kenalan, aku nyamperin kamu, ternyata kita tinggal di 2 kota yang berbeda, terus, aku langsung ngajakin kamu, mau serius atau enggak Mhm. gitu ya, Singkat sih, nggak ada tahun-tahunan ya, nggak ada. Apa cuman yang kamu berapa rasain bulan ya. ketemu sama aku? Yang aku rasain, orang ini dar-der-dor ya, kayaknya baru berapa nggak ada setahun, bahkan kurang dari 6 bulan kayaknya ya. Boro-boro 6 bulan. Iya, Kita ketemu bulan Desember, terus waktu umur pertama kali, terus ketemu lagi tahun baru ya, mhm tahun mhm baru di 1 bulan yang sama. mhm. Terus, kita nikah di bulan April Kita tuh April nikah bulan Mei, April sayang, oh April ya ya ya, lupa. kan pas nikahannya mama. Pas Pas nikahan, nih, pas ulang tahun, maaf. Pas ulang tahunnya, pas ulang tahun. pas ulang tahun, salah salah. Jadi proses segala sesuatunya dari mulai ketemu sampai kita nikah itu 4 bulan total. Itu pun karena ditunda ya. Karena ditunda, Heeh, tadinya mau di Februari ya, iya, kita tadinya mau di mau langsung Februari. akad gitu, maksudnya mau menentukan nikah gitu. Sesingkat itu, ya Cuma kan singkat karena itu. pertimbangan keluarga dan semacamnya, ya udahlah kita Iya, undur sedikit lah mhm supaya mhm mhm. sama-sama kenal gitu ya. Tapi bukan karena apa-apa ya, maksudnya bukan karena kita ngebet nikah, Mhm, bukan, tapi qadarullah nggak tahu kenapa mungkin Allah ngasih kita petunjuk di hati kita masing-masing, ya itulah yang kalau aku ditanya, "Kenapa kok bisa yakin?" Itu tuh wallahu alam gitu. mmm, Yang aku rasain ya, ya bismillah karena niat kita berdua sama-sama mau menikah untuk ibadah, ya hayu gitu. Bismillah kita jalanin bareng-bareng mmm. gitu. Aku sih dulu udah nggak babibu lah, kayak kan ya udahlah udah mau Mmm, mikir apa mhm lagi ya mhm. waktu itu, udahlah nikah buat apa lagi sih selain buat ibadah, terus aku pikir ya udah kita juga buat apa lama-lama Mhm gitu. mhm. Toh kalau kita berkaca gitu ya, kalau kita berkaca sama ajaran Islam juga kan sebenarnya nggak ada tuh yang namanya pacaran, cuma Iya. memang, namanya manusia kita perlu kenalan apa segala macam wajar menurutku dan buat aku juga waktu itu kayak, ya udahlah gitu, aku melihat, kamu sosok yang baik, keluarga juga baik, ya udah, Ya udah apa yang kamu bismillah lihat dari aja ya. aku? Yang aku lihat dari kamu ya waktu itu apa ya, ya orang yang berani aja mengajak untuk menikah tiba-tiba, tapi aku lihat niat kamu baik, terus kita sama-sama punya visi yang sama, Mmm, baik itu kita, dalam belajar agama, intinya kan satu ya karena mmm, kita, beragama muslim gitu, Islam, yang di mana nikah itu emang nggak perlu bukan nggak perlu mikir panjang, tapi ya rukun nikah itu kan nggak banyak, nggak nggak ribet ribet, ya, heeh, nggak nggak ribet ribet, gitu dan kita selama sama niatnya benar, selama niatnya benar dan untuk insyaallah ibadah ya niatnya benar. insyaallah ya kita jalanin bareng-bareng gitu. Mmm. Nah, kan fenomena saat ini kita dulu pakai resepsi nggak ya kira-kira waktu itu? Enggak, dulu kita mikir mau ngapain, gimana ya, aku juga Mhm waktu ngajak kamu juga kan, ya udahlah mhm. kita yang lucu aku tuh waktu itu berpikir, "Udahlah nggak perlu ribet, udah KUA aja," gitu kan. Karena aku pikir itu kemauanku. Pas aku ngomong, ternyata
oh istri juga mau gitu, Mhm, katanya dia nggak pengen ribet, nggak pengen resepsi, udahlah kita akad aja. Jadi waktu itu tapi berhubung karena ada kemauan sana sini dari orang mhm, tua mhm. juga, ya udah kita akad, eee, ya it Agak proper agak ya, proper lah, maksudnya agak proper. bukan cuma di Bukan KUA. gawat, tapi kita di masjid gitu, di Mhm. masjid waktu itu ngundang keluarga besar, Jadi udah tamunya sih, cuman tamunya cuman keluarga keluarga besar sama dan teman-teman dekat. teman-teman yang Mhm, dekat, yang sangat dekat. Jadi mhm, kita tahu kenal sama tamunya, mhm, bukan tamu orang tua ya. iya, tamu Kan kita. biasanya yang sering terjadi adalah resepsi itu tamunya tamu orang tua, kita nggak tahu tuh salaman, Mhm, ada yang sampai ribuan tamu ya, heeh, tapi kita nggak kenal. Nah itulah, yang mau pengen aku bahas sama mmm, kamu, ya kita bahas hari ini tuh tentang fenomena resepsi gitu. mmm, Jadi banyak orang, aku lihat banyak orang yang mau nikah itu terhalang niat nikahnya karena mikirin, "Aduh nanti resepsi mmm, biayanya berapa ya?" mmm, Orang jadi mindset-nya adalah kalau mau nikah tuh wajib banget resepsi. mmm, Bukan berarti salah sih, resepsi itu iya, memang ya masing-masing orang punya mimpi masing-masing mhm, ya, nggak salah juga. Tapi yang bikin salah itu ada yang sampai harus hutang, ya kan, ada yang sampai harus habis-habisan nih, uang orang tuanya, uang dirinya sendiri, si CPP-CPW-nya ini, untuk mengadakan sebuah resepsi yang di mana resepsi itu hanya sesaat, mmm, ya kan, sehari, cuman ya sehari. seharilah, Iya, sehari. habis itu, nah kehidupan rumah tangganya itu kan yang Mmm, gimana, gitu. Gimana kalau pandangan kamu tuh mmm, tentang resepsi ini, gitu? kalau menurutku gini, nggak ada yang salah, Mhm, nggak ada yang mhm. salah tuh gini, kalau misalkan memang, punya keinginan untuk resepsi, mampu untuk resepsi dan memang secara, keluarga besar dan semacamnya, terus tidak memberatkan pihak manapun, menurutku sah-sah aja, gitu. Sah-sah aja untuk mereka memiliki resepsi, punya acara panjang segala macam. Orang ada yang mau nikah itu planning-nya dari 6 bulan, Iya, setahun gitu iya, bahkan mhm. kan. Jadi aku pikir kayaknya ya sah-sah aja Mhm, gitu, mhm, selama mhm. itu tadi, menurutku tidak memberatkan. Cuma kan yang sekarang kita jadi isu adalah banyak orang itu menormalisasi resepsi, bahwa Iya. nikah itu ya resepsi gitu, Mhm, mhm. nikah itu harus jor-joran, nikah itu harus gede-gedean, harus ngundang sana sini sampai ratusan ribuan orang yang kadang-kadang kita nggak kenal gitu. Tapi esensi dari resepsi itu, juga jadi blur gitu, jadi blur, Iya, maksudnya tuh, ini resepsi ini untuk apa? Untuk menyenangkan keluarga, untuk menyenangkan orang tua, atau siapa gitu. Nah itu menurutku yang harus ditentukan gitu. Tapi aku sih nggak mau bilang bahwa resepsi itu salah ya gitu. Cuma iya, kalau tadi tadi tapi bener tadi kayak kamu bilang, kalau kita resepsi udah nggak sanggup resepsi, terus kita yang tadinya mau niat baik bahwa kita mau menikah, karena beribadah misalkan gitu ya, karena misalkan mengingatkan diri dan memang mau berumah tangga niatnya baik, tapi karena kita terhalang resepsi, jadinya ngutang di mana-mana, jadinya amit-amit ya jadi nggak jadi gitu nikahnya hanya karena resepsi, dan bentrok waktu resepsi juga kan pasti ada bentrok iya, kan gitu, mhm, dua mhm, mhm. keluarga. Nah menurutku itu yang, banyak orang jadi salah gitu. Jadi apa ya, jadi mengartikan bahwa resepsi adalah segala-galanya dari pernikahan. Nah kan, menurutku ya aku nggak tahu, aku berbicara dari sudut pandang orang, muslim gitu, dari Islam. Tapi yang setahu aku dari agama manapun, itu nggak ada, keharusan, Kewajiban ya kewajiban untuk gitu. mengadakan Iya, resepsi. Ya mungkin resepsi itu bagi orang-orang yang mengadakan dan tidak mmm, keberatan itu sebagai mungkin bentuk syukur iya, bagi keluarga yang mengadakan resepsi akan pernikahan mmm, putrinya, akan pernikahannya gitu ya. Memang nggak salah sih, tapi mungkin si anaknya ini, anak-anak ini, CWP-CPW-nya menyetujui untuk bersepakat keduanya buat, "Udah deh kita nggak usah pakai resepsi." Nah, tapi biasanya orang tua orang tua yang pengen. pengen kan, orang tuanya pengen, "Masa nanti malu sama Iya. teman-teman mama, malu sama teman-temannya Kalau papa," gitu. kalau kalau itu menurutku itu adalah salah satu kultur,
kultur kebiasaan. Kebiasaan kita itu punya kalau misalkan kita punya hajat atau punya sesuatu itu kita berbagi sama orang. Nah tapi kan, ya aku nggak tahu ya asal mulanya aku, nggak begitu paham asal mula awalnya dari mana, kapan kita mulai seperti itu, tapi kalau kita ngelihat balik, memang dari kulturnya kita itu kita suka merayakan sesuatu yang tidak biasa Iya, gitu. mhm mhm. Nah itu, jadi apa ya, ya jadi kadang-kadang jadi sayang aja sih gitu kalau misalkan kita jadi menjadikan resepsi itu jadi seperti goal gitu. Iya, tapi memang jadinya malah mungkin beban ya, kalau Mmm, itu jadi goal bagi orang-orang yang sebenarnya bukan nggak mampu, tapi berat gimana buat ya, mereka, iya jadi iya, berat buat mereka pada saat mereka mhm. mengadakan resepsi, ya kan Ya karena orang nanti setelah resepsi itu nanti, aduh kerasa banget ya ya uangnya buat habis resepsi kemarin segini mhm, segini. Dan kan dari resepsi kita nggak bisa mengharapkan balik modal kan dari mhm. situ Walaupun maksudnya. ada loh, Tapi ada yang kayak gitu ya? yang kayak gitu. Jadi aku, punya beberapa kenalan yang mereka itu mengadakan resepsi itu karena mereka bisa mendapatkan, Oh dana yang dari jauh lebih besar dari amplop-amplopnya ini amplop-amplop gitu ya? itu. Jadi kan karena network-nya besar, Mhm network-nya orang-orang yang memang, punya punya nama, punya kedudukan mhm. dan semacamnya, itu jadi mereka kayak endorse, kayak di-endorse sama Oh, orang-orang ini. Jadi mereka dapat endorsement, mereka, dapat amplop, dapat apa segala macam. Ada sih yang kayak gitu, tapi ya kalau buat aku pribadi sih itu jadi menghilangkan, eee, kesakralan si pernikahan itu sendiri, kalau buat aku. Karena kan iya. nikah itu, ya apa ya, buat aku cukup sakral gitu. Apalagi, namanya namanya di dalam agama itu kan, ya kita tuh berkomitmen untuk beribadah untuk jangka waktu yang sangat lama, bahkan sampai seumur hidup, gitu Mhm kan. mhm. Nah itu yang, ya gitulah. Tapi menurutku nggak ada salahnya juga sih kalau misalkan kita datang ke KUA gitu, terus nikah gitu, kayaknya nggak ada salahnya Nggak ada juga. salahnya, malah sekarang udah lazim banget yang Mmm, kayak gitu kan, sering banget lewat di Instagram mmm, gitu, anak-anak muda zaman sekarang itu nikahnya nggak ribet, mmm, simpel, cuman ke KUA, di dekor yang minimalis tapi kelihatannya bagus mmm, banget gitu ya, terus di foto-fotonya itu bagus-bagus gitu mmm, mereka, momen-momen yang mereka tangkap tuh bagus banget, walaupun cuma di KUA. Dan itu buat aku pribadi sih, lebih terlihat intimate mmm, gitu ya. Jadi intimate wedding itu bukan yang buat acara intimate wedding di hotel gitu enggak, mmm, tapi yang kayak gitu tuh yang lihatnya jadi, oh kayak lucu orang ya. nikah zaman dulu gitu loh ya Iya, kan. Di KUA aja udah ya kan lagi sekarang lagi zaman tuh retro-retro nah gitu-gitu kan, iya, jadi kayaknya mhm lucu mhm. aja Mhm gitu mhm retro mhm. jadinya. Iya jadi jangan jadiin resepsi itu penghalang niat kita buat nikah Mmm, ya, karena garis bawahi dulu bahwa menikah itu, niat kita menikah adalah untuk ibadah. Dan ibadahnya nggak sendiri tapi berdua kan ya, berdua dan nanti insya Allah punya anak, mmm, cucu, ya ibadah bersama-sama. Itu mmm. kan yang tujuan dari segala tujuan pernikahan itu kan ya, maksudnya untuk Kalau menurutku ya ya bener sih, iya, betul. tujuannya bukan untuk mengadakan pesta besar-besaran Mmm, kan, tapi tujuannya adalah untuk beribadah bersama gitu dengan pasangan, dengan anak-anak dan cucu-cucu nanti kan. Itu sih. Ya, tapi fenomenanya itu banyak yang tadi kehalang, bukan kehalang restu juga, tapi kehalang budget, kehalang biaya untuk menikah jadi ketunda karena, aduh, karena wedding dreams gitu, mmm. karena wedding Tapi dream. gara-gara kamu tadi ngomong gitu kayaknya nanti kapan-kapan kita seru tuh kalau misalkan kita ngomongin tentang restu. Oh bisa, iya iya Kita iya kita iya. kemarin ada sedikit cerita lah gitu Mhm dari mhm beberapa teman, dari beberapa orang yang kita tahu mhm. terkait dengan restu. Nanti kita coba bahas lah sesuai Mhm dengan, mhm mhm yang mhm kita mhm. tahu ya Mhm gitu. mhm. Nah jadi ya menurutku juga yang namanya nikah itu yang penting tuh komitmen. Karena kan pada saat kita mau menjalani pernikahan itu, ya aku juga belajar banyak gitu dari Mmm, kehidupanku, mhm bahwa bahwa menikah itu ya soal komitmen gitu, mhm bahwa kita tahu hak kita apa, tanggung jawab kita apa, komitmen kita berdua seperti apa, dan ya karena di Islam itu
kita sebagai muslim di Islam itu kita melihat pernikahan itu adalah sebagai ibadah, jadi menurutku memang paling cocok gitu ya, paling afdol kalau misalkan kita menikah itu karena ibadah, bukan karena aku cinta kamu gitu ya, kamu cinta aku gitu. Karena kayaknya kalau gitu mah nggak Nggak tahu sampai gimana ya, kapan ya? nggak tahu sampai kapan. Cinta tuh nggak tahu sampai kapan gitu. Kita Hmm, juga kan bukan yang tiap hari cinta-cintaan kan ya? iya. Kayaknya enggak deh kayaknya. Kayaknya nggak love-love terus gitu, nggak Enggak juga, sih, biasa aja, enggak. Iya, ya gitulah. Mmm, gitu. Ya, oke. Kalau gitu nanti kita sambung lagi obrolannya iya, di berikutnya. Hari ini kita cukupkan. Insya Allah nanti kita misalkan ada bahasan yang lebih seru lagi, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.